Ustadz, di kantor saya pernah ada ustadz yang bahas tentang tasawuf dan dia tidak setuju kalau ada yang mengatakan tasawuf itu sesat. Pertanyaannya, apakah tasawuf itu dan benarkah ajaran tasawuf? Ya, orang memang yang masuk dalam aliran ini pasti menganggap itu benar, gitu kan? Otomatis. Dan ini sebenarnya sudah sering saya ulangi ya. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah biasa dengar tidak jenuh kalau saya ulangi lagi penjelasannya. Kata-kata tasawuf itu diambil dari kata-kata suf. Suf itu artinya kain kasar. Awal mula munculnya ini di tahun 110 Hijriah di zaman Hasan Basri rahimahullah. Jadi beliau adalah ulama tabi'in yang terkenal juga sebagai anak susu Nabi SAW karena beliau pernah tinggal serumah dengan Ummu Salamah, istri Nabi SAW, gitu kan. Walaupun Ummu Salamah tidak pernah menyusui Hasan Basri, tapi pernah satu kali ibunya, ini kebetulan Hasan Basri adalah pembantunya Ummu Salamah, dan pernah satu kali ibunya Hasan Basri lagi sibuk dan dia masih masa menyusui, maka untuk menenangkan Ummu Salamah ya memberikan payudaranya kepada Hasan Basri yang masih kecil, maka diberikan julukan anak susu Nabi SAW. Beliau pernah melihat ada beberapa khalifah, ada khalifah di zaman beliau hidup itu sudah mulai menggunakan pakaian yang berlebihan, mewah, gitu kan. Kemudian kehidupannya sudah mulai agak mubadzir ya. Maka zaman itu pakaian ulama dengan pakaian umara, pemimpin dan ulama dan pemimpin itu punya pakaian khas. Begitu dilihat langsung ketahuan gitu. Maka pada saat itu beliau mengubah bajunya. Beliau seorang ulama besar, ada baju jubahnya sendiri, tapi beliau ubah. Beliau menggunakan kain suf, kain kasar, untuk menunjukkan kepada khalifah yang pada saat itu lagi disorotin oleh beliau, perbuatan anda itu salah, melampaui batas gitu. Nah, karena beliau orang soleh, maka mulailah banyak orang murid-muridnya mencontohi. Dipikir itu memang sudah pakaian yang memang Hasan Basri suka pakai, padahal sebenarnya tidak, hanya waktu pada saat itu saja. Dan ini sekaligus kita luruskan karena banyak orang yang salah faham, terutama teman-teman yang masuk dalam tasawuf ini. Mereka anggap bahwasanya tasawuf itu harus kita baju yang kumuh, harus makannya roti kering, itu kan, tidak boleh mencintai dunia. Salah itu semua. Boleh saja orang normal mencintai dunia. Bukankah bagian daripada dunia adalah udara yang kita hirup, rumah yang kita tinggali, pakai kendaraan yang kita tunggangi? Semua itu biasa-biasa saja. Bahkan Nabi SAW memberikan nama untanya beliau, gitu kan? Dikasih nama untanya. Ya, kemudian beliau memberikan nama kudanya, dan beliau gemar untuk menunggangi kendaraannya itu. Beliau merasa senang dengan itu wajar kan gitu, tidak ada masalah. Tapi ini salah faham, karena tadi perilaku Hasan Basri dianggap beliau pakai baju suf itu dari itu sampai beliau meninggal. Padahal tidak, pada saat itu saja. Kemudian sambil menasihati khalifah beliau kembali lagi. Tapi sudah banyak orang yang mencontohi pada saat itu. Itu awal akar pertama kalimat suf dulu, tasawuf. Nah, suf pertama, suf saja, shad, waw, fa. Kemudian mulailah orang-orang yang belajar dari Hasan Basri ini bentuk pengajian-pengajian, dan mereka pakai baju-baju itu, gitu kan. Murid-muridnya lagi mulai pakai juga, gitu kan. Mulai nyebar nih. Maka halaqah-halaqah pengajian-pengajian para tabi'in ini yang menggunakan kain suf dikatakan tasawuf. Kan gitu. Baik, berkembanglah banyak orang-orang yang belajar dari tabi'in ini. Mereka seperti apa ya, kalau misalnya ada seorang ulama lah terkenal, namanya sampai mendunia, gitu kan, atau sama namanya di Indonesia lah terkenal, kemudian kita pernah belajar dengan dia, pasti kalau teman-teman yang setara dengan kita lagi ngobrol, kita merasa bangga ya karena pernah belajar dengan orang itu. Nah, zaman itu ulama-ulama tabi'in yang masyhur ini ada di antara memang murid-muridnya yang luar biasa, mulazamah. Setiap di mana dia ada pengajian dihadiri. Ada juga yang datang ya cuma 2 kali 3 kali, yang penting sudah pernah hadir. Jadi kalau teman-temannya pada ngobrol, oh iya saya juga tahu pernah saya hadir gitu. Tapi ada di antara mereka yang tidak bertanggung jawab nih. Seperti apa misalnya? Ada orang-orang yang datang dari daerah padang pasir waktu itu, orang-orang Badui tidak faham agama. Mereka mendatangi halaqah-halaqah para ulama tabi'in. Lalu mereka datang ya seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan. Ya. Kemudian mereka pulang ke kaumnya, lalu mereka mengatakan, saya muridnya Ahmad bin Hanbal, saya muridnya Malik bin Anas misalnya, ulama-ulama besar. Saya muridnya Sa'id bin Musayyib, saya muridnya Atha bin Abi Rabah. Sehingga membuat orang-orang kampungnya menghormati dia, ditokohkan, gitu kan? Seperti kalau kita sekarang mungkin belum belajar, karena saya temukan begitu, ada orang-orang yang dipanggil ustadz, ada kiai, baca Qur'annya salah gitu.
Dari mana gelarnya ini gitu? Ini semua kenapa? Karena mungkin dia mungkin pernah ceramah sekali, mungkin pernah sebutkan nama seorang ustadz yang terkenal sehingga dia akhirnya dianggap orang yang betul-betul sudah kompeten seperti itu, kan gitu. Maka yang terjadi, orang-orang ini lalu dituahkan lah istilah tanda kutip di kaumnya, di padang pasir ini, kemudian mereka membentuk halaqah-halaqah lagi. Nah, karena keterbatasan ilmu mereka dan mereka tidak mau mengatakan tidak tahu, maka mereka akhirnya memfatwakan sembarangan, ini boleh, ini nggak boleh. Dan orang-orang inilah yang terkenal memiliki tariqah. Kalau bahasa Indonesia tarekat. Apa itu tarekat? Diambil dari kata-kata tariqah, jalan-jalan, jalur-jalur. Artinya tariqah itu maksudnya adalah, atau tarekat itu jalur jalan untuk beribadah kepada Allah, tapi sesuai dengan versi mereka masing-masing ini. Makanya ada tarekat ini, ada tarekat itu, ada tarekat ini, macam-macam tarekat-tarekat. Nah, ini semua asalnya muncul dari orang-orang yang tadi. Makanya kita temukan teman-teman kita yang belajar tarekat itu, mereka asas-asasnya itu membedakan antara syariat dengan ma'rifat. Padahal syariat itu adalah di dalamnya masuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak. Bahkan ada bahasa yang jelas itu di kalangan orang-orang tarekat yang sudah merasa dirinya sudah level tinggi, mereka menganggap kalau orang awam memang belajar syariat, tapi kalau orang yang masuk jadi sufi, maka dia cukup mempelajari atau ma'rifat sampai akhirnya pada tingkat hubungannya dengan Allah itu dia berhubungan dengan cara dia. Misal dia sholat 1000 rakaat, misal dia berzikir dengan zikir tertentu. Dan untuk ya membuat tarekat-tarekat ini supaya bisa lebih terprogram, dibuatkanlah istilah namanya maqamat. Apa itu maqamat? Maqam. Misalnya tarekat A punya maqam. Kita kalau masuk ke tarekat ini nanti ada maqam 1 kita istighfar 1000 kali, maqam 2 kita sholat sekian banyak, maqam 3 maqam sampai maqam tertinggi nanti itu sudah dianggap wali. Dan umumnya kalau sudah sampai pada tingkat wali itu luar biasa, bisa terhapus syariat dari dia, nggak butuh syariat, dia berhubungan dengan Allah langsung. Dan ini cukup banyak, dulu saya berikan contoh-contoh ya. Mereka menganggap ada informasi-informasi gaib datang dari Allah langsung kepada dia. Ada yang mengaku ketemu Jibril, ada yang mengaku ketemu dengan Nabi Khidir, ada yang mengaku luar biasa yang tidak masuk di akal. Dan ini semua saya pastikan ya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kita semua dan menjaga kita, itu semua permainan jin. Makanya kalau kita lihat kisah para tabi'in, para ulama salaf kita dulu, ada di antara mereka yang lagi sholat gitu kan, kemudian di malam hari, kemudian tiba-tiba dia lihat di hadapannya ada cahaya putih terang. Sementara selesai sholat dia lagi berzikir, nunggu subuh gitu. Gelap malam hari. Lalu ada suara terdengar dari cahaya itu mengatakan, namanya kebetulan dia Abdullah. Wahai Abdullah, saya sudah mengetahui ketulusanmu beribadah kepadaku, maka mulai hari ini ya saya sudah mengangkat darimu kewajiban sholat. Artinya bukan wajib lagi. Maka si Abdullah ini mengatakan dalam kisah, dalam riwayatnya, maka saya langsung mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kamu pasti syaitan dan bukan suara dari Allah ataupun malaikat. Tiba-tiba hilang cahaya itu. Ditanya oleh teman-temannya waktu dia ceritakan kisahnya, kenapa kau bisa pastikan itu syaitan? Dia bilang nggak mungkin, Allah mensyariatkan sholat, Nabi Muhammad SAW sampai meninggal tetap syariat sholat tidak pernah dihapus. Kenapa bisa tiba-tiba suara itu mengatakan diangkat kewajiban dari kamu? Bentrok dengan hukum Allah gitu kan? Berarti dari syaitan, dan memang betul. Begitu mereka kadang-kadang mengelabui. Makanya saya pernah ketemu dengan salah satu tokohnya waktu itu di kota Makassar itu, ngobrol, dia biasa konsultasi dengan saya, tanya-tanya masalah agama gitu. Saya juga tadinya tidak tahu kalau dia salah satu tokohnya gitu kan, tapi saya tahu dia masuk di salah satu tarekat tertentu, saya nggak usah sebutin. Lalu dia ngobrol-ngobrol sama saya, dia selalu bilang di tempat ini sering datang berita gaib nih, saya kalau salat 2 rakaat saya langsung dapat ilham. Oh ini luar biasa yang dapat ilham gitu kan. Nah, Nabi SAW aja waktu menunggu berhadap agar diberikan kemenangan di perang Badar, beliau sampai berdoa sampai luar biasa gitu doanya, sampai Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ya kasihani diri anda. Kata Nabi SAW, tidak Abu Bakar, sampai Allah memastikan aku mendapatkan apa yang aku inginkan. Terus beliau berdoa alaihissalam. Terus ini orang cuma berdoa sekali atau salat 1 kali langsung kemudian dapat petunjuk macam-macam dari Allah gitu. Ada yang mengaku ketemu Jibril, dia ngobrol sama saya 1 hari, lalu dia bilang, kalau saya sih masih begitu levelnya, ada teman saya lebih hebat Ustaz. Oh bagaimana itu? Langsung dia bilang, waktu saya lagi duduk sama-sama, langsung dia bilang, shh diam, itu Jibril lagi senyum dengan saya.
Nah, itu kisah nyata, ini dia cerita sama saya sendiri gitu. Saya sampai kaget, ketemu Jibril alaihissalam ini. Yang ketemu Jibril itu hanya nabi-nabi gitu kan. Dan orang yang Allah pilih, ini luar biasa. Di kota Makassar Jibril sempat datang ini. Nah, ini perlu dikasih predikat gitu kan, kota Makassar ini. Nah, kebetulan karena saya dari sana gitu. Nah, ini yang terjadi, ini dari mana semuanya? Maka saya memang sarankan untuk tidak dipelajari. Sekarang dikembangkan tuh, sampai masuk ke pasar sarjana, sampai ada kurikulumnya, dan diangkat-angkat semua itu. Saya waktu ngambil S2 itu sampai dosen saya, mohon maaf saya bahasakan ini, dosen saya kebetulan dokter, dia sampai sulit untuk ngomong di kelas itu gara-gara saya berikan wacana gitu. Dia sampai mengangkat banyak sekali, diantaranya Khallaj. Khallaj itu salah satu orang yang pernah mengatakan ana huwa wa huwa ana. Jadi tokoh yang dianggap luar biasa dalam suf itu adalah seorang bernama Khallaj. Khallaj ini pernah berkata, saya adalah Tuhan, Tuhan adalah saya. Dipenggal lehernya oleh Mu'tasim, khalifah pada zaman itu. Ini orang sudah kufur, mengaku dirinya Tuhan, Tuhan bisa masuk ke badannya. Bagaimana bisa itu? Tidak mungkin. Dipenggal kepalanya, tapi dianggap dia orang yang berprestasi. Dia adalah tokoh yang diceritain kisahnya bagaimana. Loh, ini orang dipenggal kok, dikisos. Karena dia syirik, gitu kan? Dianggap tidak normal di zamannya dulu tuh, di zaman Abbasiyah. Tapi kita sekarang dijadikan kurikulum di S2. Wah, luar biasa. Mau juga di Indonesia muncul halaj-halaj yang lain, ya kita siapin pedang kalau begitu. Bahaya sekali itu ngaku Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Kalau saran saya jangan dipelajari. Tidak perlu kok. Jangankan Anda pelajari ilmunya sekarang yang lagi dikembangkan. Sedangkan di pengajian saya, mohon maaf saya bahasakan ini, ada pernah yang hadir, Ustaz, saya boleh nggak hadir di pengajian Ustaz, lalu saya hadir lagi di pengajian-pengajian lain, ada tarekat apa, ada pengajian Syiah, ada pengajian ini. Saya bilang jangan, nggak bisa. Anda akan hidup dalam keadaan bingung nanti. Kan gitu. Nanti di sini hadir, oh paham ini, sunnah. Nanti pindah lagi di sini, oh ternyata boleh toleransi ya. Oh ternyata di sini boleh caci maki sahabat ya. Wah ini kacau balau semuanya. Emang nggak boleh, jangan berikan peluang karena pasti ada pengaruhnya. Manusia ini mudah sekali terpengaruh ya. Coba Anda lagi jalan sama teman terus teman Anda bilang begini, aduh saya mau kencing nih. Terpengaruh tuh, kita bisa juga mau kencing kita. Sudah umum, apa yang kita dengar biasa berpengaruh, apa yang kita lihat berpengaruh. Jadi bahaya. Makanya jauhi semua yang bisa merusak akidah kita gitu. Saya memakai jasa asuransi konvensional yang tiap bulan saya menyetorkan sejumlah uang dari gaji saya untuk iuran asuransi tersebut dan setelah 5 tahun dana saya yang terkumpul di asuransi tersebut dapat diambil dan rencananya dana tersebut saya mau ambil dan saya mau gunakan untuk bisnis. Apakah dana tersebut boleh digunakan untuk berbisnis? Saya sudah katakan tuh hari, kalau asuransi konvensional yang sifatnya ada biaya pendaftaran misalnya, atau ada gharar, yang paling sering dari asuransi itu gharar. Apa itu gharar? Merugikan salah satu pihak. Telah digunakan untuk menyajikan katak sebagai makanan, apakah tetap najis juga seperti halnya babi? Kata itu khilaf di antara ulama. Kalau yang setahu saya Imam Malik rahimahullah mengatakan tidak boleh, karena dianggap kata itu hidup di dua alam, gitu kan? Dia bisa hidup di air, dia bisa hidup di darat. Nah sementara ada riwayat yang melarang kita untuk mengkonsumsi hewan yang hidup di dua alam, gitu kan? Kecuali kalau hewan itu memang dominannya di satu wilayah. Misal memang dia dominannya di darat misalnya, maka dilihat kategori haram di darat apa? Bertaring, mencengkram, menyerang dengan pelatuknya. Kalau tidak ada berarti dia nggak masalah. Tapi kalau dia dominan di air, maka umumnya halal, karena semua yang di air halal. Walaupun dia bertaring, ikan hiu itu halal dimakan, nggak ada masalah. Kalau sekarang fatwa Lajnah Daim yang terakhir itu dihalalkan. Bahkan fatwa Lajnah Daim itu mengeluarkan fatwa sekarang yang terakhir itu, buaya pun dibolehkan dimakan. Karena dianggap dia hewan air sebenarnya, dia cuma datang ke darat itu untuk mengeringkan atau memanaskan dirinya dengan matahari, kemudian dia langsung masuk di air. Umumnya di air, menyerang pun dari air gitu kan. Maka berarti dia dikategorikan hewan air. Ini fatwa-fatwa yang terakhir. Dan kata pun seperti itu, dianggap dia sebenarnya adalah hewan darat, bukan hewan air. Dia hanya suka tempat lembab. Nah sementara dia tidak ada indikasi yang mengharamkannya, seperti bertaring misalnya, ya seperti mencengkram, itu kan tidak ada semua di kata, maka hukumnya halal saja. Ya tinggal khilaf di antara ulama, apakah ya jijik itu ya tidak disenangi oleh satu kaum membuat hal tersebut jadi haram, maka pendapat ulama mengatakan tidak. Ada yang mengatakan iya, gitu kan?
Apakah memang jijik cukup untuk membuat dia haram? Maka jumhur ulama mengatakan tidak. Jadi Allahu alam, yang saya tahu tidak masalah. Kalau pernah dimasak, maka itu berarti dipakai. Betul, karena ada pendapat yang mengatakan boleh, maka boleh. Ada juga pendapat yang mengatakan tidak boleh ya. Umumnya tidak dibolehkan. Seperti Imam Malik yang tadi mengatakan tidak boleh. Berarti termasuk juga wadah yang dipakai untuk memasak itu dijauhi. Yang terakhir, dalam hukum ekonomi syariah, apakah dibolehkan suatu individu atau lembaga keuangan meminta jaminan pinjaman dalam kasus pinjaman modal kerja dan modal usaha? Jadi apabila nasabah tidak bisa mengembalikan uang pinjaman tersebut dikarenakan usahanya merugi, jaminan tadi sebagai pengganti hutangnya, sehingga di sini lembaga keuangan tersebut tidak memiliki risiko merugi atau apapun. Setahu saya tidak bisa seperti itu. Bisnis dalam Islam itu memang untung rugi ditanggung bersama. Kalau begitu dia mau enaknya saja, gitu kan? Ya nggak bisa. Kalau kita sudah bisnis sama seseorang, kita harus tahu kita letakkan dana kita di tempat orang yang benar, maka kita harus ikut sama dia di laba ruginya, untung ruginya. Kecuali kalau memang orang ini penipu misalnya, orang ini memang tidak jelas, dia ada keuntungan, dia bohong, dia bilang enggak. Maka di sini ulama mengatakan dibolehkan kita mengambil aset dia, ya senilai uang kita. Tapi apakah kita diharuskan memberikan jaminan? Maka tidak ada itu. Dalam Islam setahu saya tidak ada itu. Memberikan jaminan itu tidak ada. Kalaupun ada jaminan, maka jaminan itu tidak akan hilang. Ya, tidak akan hilang. Terutama misal kalau dalam kondisi perusahaannya lagi rugi memang, maka nggak boleh, gitu kan? Nah, boleh kita tiba-tiba mengambil uang kita. Tapi kalau dalam kondisi misalnya jaminan diambil, ya seperti saya katakan mengambil barang dia, kalau memang kita dapat memang dia ada manipulasi, dia berbohong, ya menipu kita misalnya, maka kita ambil asetnya dibolehkan. Kalau tadi jaminan awal kita ambil karena kita tahu memang dia menipu, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau kita ambil dari awal, pada saat dia rugi kita tidak mau tahu, pokoknya ini diambil jadi aset kita, maka itu tidak boleh dalam Islam. Termasuk dalam bab gharar juga. Saya difitnah dan dianiaya oleh keluarga suami. Setelah saya mendengar ceramah Ustadz, saya memaafkan. Tapi untuk silaturahim saya tidak mau, takut berdosa. Saya tidak mau atau takut berdosakah saya? Jadi sebenarnya menjaga jarak itu tidak masuk dalam memutus silaturahim. Menjaga jarak ya. Misal ada keluarga kita lisannya terlalu tajam, kalau datang itu ngomong maksiat saja, maka bagaimana caranya saya supaya tidak putus silaturahim? Ya tetap assalamualaikum, salam. Tetap kalau dia sakit dijenguk sebatas jalankan sunnah. Tetap kita kalau diberikan makanan hadiah kita balas dengan hadiah. Tetap seperti itu, tapi bukan berarti menjadi orang yang dekat keseharian bersama-sama. Jadi bukan berarti Anda menjaga jarak berarti putus silaturahim gitu kan. Termasuk jangan sampai tidak datang gitu kan. Kalau apalagi kalau diundang ya, karena undangan itu hukumnya wajib dalam Islam. Amalan apa yang sesuai dengan sunnah untuk sebelum atau sesudah kelahiran anak perempuan? Sebenarnya tidak ada beda antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau sebelumnya belum ada riwayat yang menjelaskan ada amalan khusus gitu. Tapi sebagian ulama berijtihad mengatakan dianjurkan ya, karena sekarang sudah ada teknologi canggih gitu kan. Bayi itu ternyata berpengaruh juga ya kepada ketaatan dan kesolehan ibunya serta ayahnya ya. Termasuk uang yang dimasukkan halal atau tidak, itu berpengaruh semua kepada anak-anak. Kapan uang yang masuk itu halal, kemudian juga orang tuanya dalam keadaan saleh, ya tetap hamil sujud kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa, berzikir, membaca Quran, maka itu berpengaruh kepada janinnya. Dan ulama mengatakan alangkah baiknya kalau sekarang seperti sudah ada MP3, MP4, apalah ya, mungkin kalau zaman yang sebelumnya kita pakai tape recorder, didengarkan bayi itu dengan Al-Quran, maka itu sudah pernah dipraktikkan di beberapa negara Arab. Ternyata anak itu lebih cepat hafal Quran. Jadi pada saat mulai hamil didengarkan terus ya, dari Al-Baqarah sampai An-Nas, khatam didengarkan lagi walaupun ibunya lagi tidur gitu kan, tetap didengarkan. Jadi dia terbiasa. Ternyata setelah dia lahir itu lebih mudah untuk hafal Quran. Ini diantara metode kalau sebelum lahir. Tapi kalau secara khusus adakah riwayat? Belum pernah ada riwayat yang datang kepada kita dari Nabi SAW bahwasanya Nabi menganjurkan amalan khusus sebelum lahir ya. Kalau sesudah lahir ada banyak itu. Yang paling pertama adalah kita dianjurkan untuk memberikan nama yang baik, kemudian mengakikahkannya. Dan tolong saya tekankan ya, memberikan nama yang baik ini saya selalu anjurkan ini secara pribadi ya.
tinggalkan tradisi membuat nama yang terlalu panjang. Kita di Indonesia ini namanya Masya Allah gitu kan, Ahmad Muhammad Yusuf gitu kan, panjang sekali, Sri siapa gini-gini 3-4, nanti cuma satu nama yang dipakai. Kita harus mencontohi kedua kita. Nabi Muhammad SAW namanya cuma Muhammad. Abu Bakar, Umar, kan? Tidak pernah ada namanya Umar, Uthman, Ali. Ya, Umar sendiri, Uthman sendiri, Ali sendiri. Nama pendek-pendek semua, kan gitu. Itu yang sunnah. Dan nama juga itu usahakan jangan diringkas-ringkas. Muhammad ya panggil Muhammad, jangan Mat gitu. Ya supaya memang berkah namanya ada gitu kan. Muhammad kan artinya terpuji gitu. Jadi saya sarankan tinggalkan nama yang terlalu panjang itu. Saya sering ditanya begitu di SMS atau di BBM, Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz dengan namanya ini? Saya mau anak saya cerdas, bijaksana, pintar, gagah. Terus dipilihlah bahasa Arab satu-satu, dicopot-copot dari sini. Jadi nama anaknya panjang sekali. Untuk apa? Nggak usah. Contoh kita kan sudah ada. Dan Nabi SAW menuntun kita dengan nama-nama. Beliau mengatakan nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian datang setelahnya semua yang bernama Abdu kalau anak laki-laki. Kemudian datang setelahnya nama nabi-nabi. Kemudian datang setelahnya nama para sahabat Nabi. Kalau perempuan, maka kita memilih nama-nama ibu-ibu Nabi, seperti Maryam, gitu kan. Kemudian istri, nama-nama wanita-wanita soleh yang disebut dalam Al-Quran atau dalam Sunnah, seperti Asia, istrinya Fir'aun yang beriman, gitu kan. Kemudian juga ada hadis yang berbunyi 4 wanita pemimpin ahli surga, Khadijah, Fatimah, Asia dan Maryam, gitu kan. Itu diantaranya. Itu ada nama-nama sahabiat banyak sekali. Dan rata-rata namanya ini semua kalau anda lihat pasti satu nama saja. Juga berhubungan dengan nama ini, kalau sudah menikah, tolong akhwat kita kalau belum paham hukum ini, jangan pernah hilangkan nama ayah anda. Jadi misalnya ada seseorang menikah dengan si A, nikah dengan si B, nama ayahnya dia A binti Z misalnya. Begitu dia nikah, diganti nama ayahnya dengan nama suaminya, nggak boleh. Nabi SAW melarang menisbatkan nama kepada selain ayah. Makanya Aisyah setelah menikah dengan Nabi SAW namanya Aisyah binti Abi Bakar, nggak pernah dikatakan Aisyah Muhammad, mana pernah? Nggak pernah. Hafsah tetap Hafsah binti Umar, tidak pernah sama sekali. Kita kan punya syariat, harus dipenuhi, harus kita ikutin gitu. Jadi pilihlah nama-nama yang benar. Dan tidak ada masalah orang Indonesia tapi namanya nama Arab. Kenapa memang? Karena masalah. Kita kan memilih nama-nama yang baik ya. Tapi juga nama Arab harus ditahu artinya. Karena ada orang di Pakistan pernah terjadi begitu. Anaknya lahir kembar, dia bilang saya harus buka Quran. Buka nama, dapat kalimat khairum bariyah dan syarrum bariyah. Dikasih nama anaknya khairum bariyah itu surga, syarrum bariyah itu neraka, gitu kan? Karena dia pikir ini mirip, ya sudah diambil. Nggak bisa juga begitu, harus tahu artinya, gitu kan? Jangan juga salah. Makanya saya kategorikan tadi, cari nama-nama yang sudah dipakai oleh sahabat. Sahabat itu sudah jelas banyak, ada 70.000 sahabat, banyak sekali. Itu kan nama-nama yang bagus-bagus, apalagi yang punya peran-peran besar dalam Islam. Dan juga pada saat memberi nama, niat berpengaruh ya. Kalau ada orang memberikan nama, dia cari satu orang, seperti sekarang misalnya ada toko-toko yang terkenal di dunia, tapi tidak baik ibadahnya, lalu dia bangga anaknya dikasih nama itu dengan contohnya supaya seperti itu. Nanti jadi begitu juga, nanti bahaya. Kita harus minta supaya anak-anak kita menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, gitu kan. Yang pertama kasih nama, yang kedua akikah. Anak perempuan disembelihkan 1 ekor kambing, anak laki-laki 2 ekor kambing. Bagaimana jantan atau betina boleh. Umurnya minimal 1 tahun kalau kambing, kalau domba 6 bulan. Yang penting tidak cacat. Dan dianjurkan kalau bisa si ayah sembelih sendiri. Kan belajar untuk menyembelih itu termasuk sunnah ibadah, gitu kan. Dan ini tidak boleh diganti hewan lain, harus kambing. Saya itu hari sempat lihat cuplikan ceramah dari salah satu ustadz di Jawa Timur. Saya kaget gitu, bahas masalah akikah gitu kan. Lalu moderator tanya, Ustadz, akikah itu boleh nggak diganti? Kalau orang tidak mau kambing diganti sapi? Oh boleh saja. Makin besar hewannya makin besar pahalanya. Berarti kalau unta lebih besar lagi pahalanya. Ini dari mana ini? Lalu moderator sempat bilang begini, loh selama ini saya ikuti ustadz, ini di shooting ya, selama ini saya ikuti ustadz lain selalu mengatakan memang terkisar di kambing saja. Oh memang mereka, kalau saya lain gitu. Wah ini berani sekali gitu. Saya sampai kaget loh, ini orang luar biasa ini. Siap-siap dibakar di api neraka ini. Membuat hukum sendiri bagaimana itu?
Ya, Nabi SAW sudah tentukan kambing nggak pernah diganti, ya nggak bisa, kecuali domba saja kan gitu. Nggak bisa diganti itu, walaupun dia orang bule, dia orang Afrika, orang Arab, orang Melayu sama saja kan gitu. Dan ini disunnahkan dan dianjurkan di hari ketujuh, di hari ketujuh dari lahirnya. Nah, hari ketujuh dari lahirnya ini dihitung dari hari dia lahir. Misal dia lahir Selasa malam, mulai hitung hari Selasa, Selasa, Rabu, Kamis, berarti hitung sampai 7 hari ke depan. Ini pendapat yang paling kuat. Pendapat kedua mengatakan masih boleh menggunakan hadis yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang menghasankan, Ibnu Qayyim diantaranya mengangkat hadis ini, boleh di hari ke-7, hari 14 atau hari ke-21. Kemudian yang ketiga adalah mentahnik. Tahnik itu mengunyahkan kurma sampai halus, kemudian menempelkan di langit-langit si bayi tadi. Lebih baik kalau ada orang soleh yang bisa diminta, karena para sahabat biasa meminta Nabi SAW mentahnikkan. Kalau tidak kita ragu, maka boleh orang tuanya, itu kan orang tuanya sendiri. Makanya dianjurkan, tidak ada batas hari, ini kapan saja boleh dilakukan, terutama waktu masih baru lahir. Kata ulama, sangat sehat kalau yang pertama masuk ke dalam perut si bayi itu ASI ibunya dan sari kurma tadi. Jadi dikunyah sampai halus sekali, betul-betul halus, baru ditempelkan ke langit-langit dan sangat sedikit saja. Itu ukurannya sedikit saja, gitu kan. Ini juga tahnik, gitu kan. Ini diantara yang dilakukan pada saat mereka sudah lahir gitu. Nah, tidak ada dalam Islam itu pusarnya pada saat lepas sisa plasenta, itu sering dibahasakan ini saudaranya. Maka harus tahu dalam kendi ditanam di tanah. Dari mana ini? Enggak ada masalah itu. Biar Anda taruh di sungai dia mengalir enggak masalah. Katanya kalau dimakan hewan nanti bisa jadi nakal dia. Bisa jadi ganas. Dari mana semua ini? Karang-karang. Kita ini orang Islam punya hukum. Enggak ada masalah. Itu kan sisa plasenta yang sudah tidak dipakai. Enggak masalah. Mau ditanam boleh, mau ditaruh kresek, dibuang di sampah, enggak masalah sebenarnya. Enggak ada hubungannya sama sekali dengan si bayi gitu. Juga sama dianjurkan kita untuk mencukur rambutnya. Ini sama pada hari yang sama, hari ke-7 diberikan nama, diakekahkan, gitu kan. Kemudian dicukur rambutnya. Yang dicukur rambutnya ini dianjurkan agar sampai habis, kemudian ditimbang dengan timbangan perak atau emas. Kira-kira berapa gram beratnya, dinilai pada hari itu perak berapa, lalu disodokahkan jumlahnya. Lalu disodokahkan jumlahnya, laki-laki perempuan sama saja. Umumnya sih biasa kalau rambut bayi itu kurang dari 1 gram atau 1 gram ya, maksimal. Biasanya begitu. Maka kita nilai berapa diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sisanya tinggal masalah pendidikannya. Pendidikan agama, bagaimana kita mendidiknya dengan cara yang baik. Kalau ada orang misalnya tidak sempat berakikah, maka yang lebih kuat pendapat mengatakan tidak perlu akikah lagi. Jadi jangan lagi ada yang bertanya, kalau saya sudah besar tidak akikah orang tua saya dulu, saya akikah lagi enggak usah akikah, enggak apa-apa. Kan gitu. Sudah lepas kalau dari hukumnya. Karena lebih kuat pendapat mengatakan kalau lewat dari hari yang telah ditentukan oleh Nabi SAW hari ke-7, berarti sudah gugur hukum kewajibannya kalau dia tidak punya kemampuannya. Manakah yang lebih baik antara menyambung silaturahim dengan telepon atau berkunjung? Ya tergantung kondisi. Sebenarnya tentu lebih baik kalau kita berkunjung ya. Kan itu. Apalagi kalau memang itu sifatnya mahram. Karena ada juga rahim kita yang bukan mahram kan. Seperti sepupu itu rahim juga, tapi bukan mahram. Nah, kalau kita ketemu interaksi, kemudian cuma berdua, maka hukumnya dia haram juga dalam agama. Nah, itu diantara contohnya. Tapi kalau misalnya orang tua, saudara kandung, paman, tante yang memang mahram juga, jadi bergabung antara rahimnya dengan mahramnya, maka itu lebih baik berkunjung tentunya. Karena berkunjung kan bisa kita bawa hadiah. Masuk hadis lain lagi, tahadu tahabu, saling memberikan hadiah lah, maka kalian akan saling mencintai, saling menghormati gitu kan. Kemudian kita tahu keadaan rumahnya, mungkin kita bisa bantu apa, mungkin antum bisa bawa buku, dihadiahkan ke dia. Banyak hal yang bisa dilakukan kalau berkunjung, tentu lebih besar manfaatnya. Kalau tadi yang saya sarankan telepon itu agar tiap hari ada jadwal gitu loh. Nggak usah repot-repot, dari rumah ke kantor aja deh. Luangkan waktu 1 menit 2 menit sementara macet telepon gitu kan, atau SMS gitu. Jika ada zakat harta senilai 1 juta, manakah yang lebih baik antara memberi kepada satu orang fakir dekat rumah yang bisa dipergunakan sebagai modal, atau memberikan kepada sepupu yang miskin yang totalnya ada 10 orang? Ya tergantung kondisional sebenarnya. Tentu saya katakan tadi di awal pertemuan, kalau kasuistiknya memang itu ada hubungan kerabat, tentu lebih bermanfaat untuk kerabat. Lebih besar pahalanya karena Nabi SAW katakan itu tadi, gitu kan? Ini sudah semua tadi ya.
Sudah juga ini. Alhamdulillah kalau sudah habis. Ini belum. Ustaz, bagaimana kalau saya memutuskan ukhuwah dengan sahabat saya karena dia mengaku dan mengatakan sebagai Syiah, Rafidhah, dan bagaimana hukumnya kalau saya menyatakan dia sahabat saya, saya menyatakan dia bukan Islam. Terima kasih. Ya. Jadi kalau tadi tuh di antara sunnah ibadah atau sunnah perintah agama kita dalam berhubungan atau menjaga ukhuwah adalah kita bersatu karena Allah dan berpisah karena Allah. Kalau ada orang yang sudah jelas-jelas jadi teman kita dan mengaku saya orang Syiah Rafidhah, itu luar biasa itu. Tahukah Syiah Rafidhah itu siapa? Syiah Rafidhah itu yang mengatakan Quran itu kurang, mengkafirkan sahabat, gitu kan? Mengatakan Jibril berkhianat, banyak sekali pelanggarannya. Maka itu bukan cuman dibatasi, memang harus ditinggalkan ukhuwahnya setelah kita nasihatin. Memang nggak boleh, nggak ada ukhuwah di situ. Mereka itu masuk dalam kategori orang-orang yang munafik, yang menyembunyikan keislamannya, gitu kan. Bahaya sekali. Alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah. Allah mudahin di Indonesia ini MUI sendiri sudah mengeluarkan buku yang menjelaskan tentang sesatan Syiah itu, dan itu memang harus dijauhi. Kalau anda mengatakan dia bukan Islam, ya kalau memang dia mengikrarkan pengkafiran sahabat, kan gitu, kemudian mengatakan memang Quran kurang, maka itu memang sudah keluar dari agama Islam. Taubatnya harus mengulangi syahadat. Bagaimana bisa dia mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi yang memang kata para ulama mengkafirkan sahabat Nabi berarti mengkafirkan orang-orang yang telah Allah puji dalam Al-Quran. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah sudah ridho dengan mereka, gitu kan. Kemudian mereka juga berarti menghina Nabi SAW karena Nabi berarti salah pilih sahabat. Tidak mungkin Allah pilih. Sementara ada hadis yang berbunyi, kata Nabi SAW, Allah melihat hati-hati hambanya maka ditemukan hatiku yang paling bersih. Lalu Allah melihat hati-hati setelah hatiku maka Allah menemukan hati para sahabatku. Ini jelas sahabat itu pilihan, gitu kan. Sahabat itu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat positif kalau kita memutuskan hubungan, gitu. Kecuali kalau memang kita lihat dia orang hanya terpengaruh dan kita bisa mendakwainya. Apakah tafsir ayat terakhir dalam surah Al-Kautsar termasuk dalam kategori memutuskan silaturahim? Setahu saya maksudnya seperti apa ya? Saya nggak ngerti pertanyaannya. Inna syani'aka huwal abtar maksudnya. Ya. Kalau yang dimaksud di sini adalah terjemahan, ya, ditarik secara individu kepada kita, mungkin bisa kemana-mana jabarannya. Tapi setahu saya ini memang adalah peringatan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada masuk atau tidak masuk dalam kategori putus silaturahim. Yang memutuskan silaturahim, intinya silaturahim dalam Islam disuruh dijaga, termasuk kepada orang tua kita saja yang kafir kita masih dianjurkan untuk melanjutkan hubungan dengan mereka. Kerabat kita yang kafir, yang penting jangan sampai kita mendukung ibadahnya. Misal ada sepupu saya Nasrani, bolehkah saya menjenguk kalau dia sakit? Boleh. Bolehkah saya bantu kalau dia butuh bantuan uang? Boleh. Oh, dia tinggal di sebuah daerah karena gempa, bolehkah saya bantu? Boleh, nggak masalah. Sebab itu masih dibolehkan, kan? Khairun nasi anfa'uhum linnas, kata Nabi SAW. Orang yang paling bermanfaat, orang yang paling baik di antara kalian orang muslim adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Kita mesti harus berbuat baik dengan mereka. Siapa tahu dengan itu mereka dapat hidayah, kan gitu. Itu tidak ada masalah. Kita boleh berbuat, tapi jangan masalah ibadah. Kalau kita disuruh nyumbang bangun gereja nggak boleh. Tapi kalau kita membantu, kita jalan di jalan ada orang tabrakan, setelah kita dekatin ternyata pakai kalung salib dibantu, gak bantu, nggak masalah, gitu kan. Jadi sebatas itu boleh kita melanjut. Nah, yang tidak boleh itu seperti membantu tempat ibadahnya atau menghadiri keadaan kerabat kita yang sudah meninggal dalam keadaan kafir, ya. Karena Nabi SAW mencontohkan menjenguk orang Yahudi yang lagi sakit, tapi tidak pernah ada riwayat yang menjelaskan Nabi SAW mendatangi rumah mereka yang sudah mati, nggak pernah. Karena takziah itu mendatangi rumah orang yang sudah mati itu termasuk bagian daripada ibadah. Maka nggak boleh kita hadir di rumah dukanya orang non muslim, gitu kan. Tapi kalau pada saat dia sakit boleh kita jenguk, boleh. Pada saat dia butuh bantuan, pada saat dia hidup boleh. Sebatas yang agama masih bolehkan. Kurang lebih seperti itu. Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya zikir memakai tasbih? Tasbih ini hadisnya sebenarnya yang membolehkan itu kembali kepada riwayat Tirmidzi yang khilaf ulama tentang kesahihannya. Umumnya ulama ada yang mendhaifkan riwayat ini. Tentang waktu Nabi SAW menuju ke masjid, kemudian menemui Ummu Salamah yang sedang
berzikir sambil menghitung batu, gitu kan. Setelah itu Nabi SAW pulang dari masjid menemui Ummu Salamah masih memakai batu, subhanallah, alhamdulillah, sambil hitung dengan batu. Kata Nabi SAW, wahai Ummu Salamah, apakah kau kerjakan ini dari tadi? Dari sebelum saya pergi kamu zikir dengan cara ini? Dia bilang iya. Kata Nabi SAW, saya sudah membaca zikir yang mengalahkan jumlah pahala zikirmu dengan cara saya membaca, misal habis subhanallah baca ada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsy wa midada kalimati, sejumlah makhluknya Allah. Jadi bilang subhanallah ada khalqi, sejumlah makhluknya, wa ridha nafsi, sampai dia ridho dengan dirinya sendiri Allah SWT, wa zinata arsy, sebanyak jumlah perhiasan singgasananya, wa midada kalimati, juga sebanyak jumlah kalimat-kalimatnya. Maka itu mengalahkan. Ulama yang mendhaifkan hadis ini mengatakan ini hadis yang menyebutkan tentang adanya hitungan dengan benda, bukan dengan tangan, gitu kan. Maka mereka mendhaifkan ini, mereka melemahkan, dan dengan melemahkan hadis ini, kalau hadis lemah itu tidak terlalu lemah, bukan karena ada pendusta dan tidak bertolak belakang dengan hadis sahih, hukumnya boleh dipakai dalam fadail amal, dalam amal-amal sunnah ya. Tapi ternyata pendapat pertama mengatakan ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berbunyi tangan jari yang dipakai bertasbih itu akan menjadi saksi hari kiamat, menjadi saksi pada hari kiamat. Maka pendapat pertama mengatakan, maka kalau dipertemukan antara hadis ini yang sahih, tasbih berhitung dengan jari menjadi saksi hari kiamat, dan ini Ummu Salamah menggunakan batu sementara hadisnya lemah, maka didahulukan yang ini, otomatis kan gitu. Maka mereka mengatakan ini lemah, tertolak dengan hadis sahih, maka itu adalah perbuatan yang bid'ah, gitu kan? Tidak dibolehkan. Pendapat kedua mengatakan tidak bentrok antara hadis pertama dengan hadis kedua, tidak bentrok, karena hadis pertama hanya menjelaskan perilaku Ummu Salamah yang menggunakan batu. Hadis kedua menyebutkan tentang lebih baiknya kalau menggunakan jari. Kalau dilihat ini tidak ada bentrok menurut pendapat ulama yang kedua, maka lebih afdal menggunakan jari, tapi tidak disalahkan kalau menggunakan tasbih, seperti itu. Nah ini saya sudah berikan kepada anda tentang masalah khilaf ulama, itu dilihat kondisional. Saya bahasakan afdalnya menggunakan jari, ini terus kita biasakan gitu kan. Tapi kita tidak boleh 100% menyalahkan orang yang menggunakan tasbih itu, karena masih ada pendapat ulama tadi yang saya sebutkan. Apakah ada amalan sunnah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, ketika zikir setelah sholat maghrib dan subuh? Kalau ada, kita bacanya setelah apa? Mohon penjelasannya Ustaz. Setahu saya ada, dibaca 10 kali habis subuh dan habis maghrib, semua dijelaskan dalam hadis kan gitu. Kalau Allah inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal, ini saya tahunya zikir pagi sore, tidak masuk dalam zikir habis sholat, setahu saya ya. Tapi kalau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali itu habis sholat subuh dan 10 kali habis maghrib, ini memang ada hadis sahih menjelaskan masalah itu. Apakah ada riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah memimpin zikir dan doa secara berjamaah setelah sholat wajib? Yang saya sudah pernah sampaikan riwayat, tidak ada riwayat menjelaskan masalah itu. Yang ada adalah Nabi SAW membaca zikir, dan Ibnu Umar berkata, saya mengetahui kalau sholat sudah selesai di masjid Nabi SAW kalau saya mendengarkan suara zikir Nabi SAW dan para sahabat, dan mereka baca masing-masing. Jadi misal Nabi SAW baca ayat kursi, sahabat sana baca al-ikhlas, yang ini baca subhanallah, jadi dibiarkan oleh Nabi SAW masing-masing. Tapi Nabi SAW tidak pernah memandu baca al-fat al-kursi misalnya lalu semuanya harus ikut. Itu tidak pernah ada riwayat masalah itu. Apabila tidak, bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita lakukan ketika di suatu masjid setelah sholat wajib imam memimpin zikir dan doa berjamaah? Jadi kita baca sendiri aja, kita jalankan sendiri. Jadi seperti itu, Allahu a'lam. Apakah ketika membaca doa keluar rumah tidak diganggu syaitan, tapi ketika perjalanan bisa berbuat dosa juga? Bisa, maksudnya tidak diganggu oleh syaitan di sini, tidak dibuat keburukan buat dia. Tapi kalau dia mau berbuat dosa, apakah dia bisa berbuat dosa? Ini butuh rincian. Yang jelas Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa itu akan menahan dia secara fitrahnya sebagai manusia. Seperti misalnya gini, kita coba berdoa kepada Allah, ya Allah bangunkan saya malam hari, ya itu. Bangun nggak nanti malam? Bangun, pasti kaget. Tinggal orang itu mau sholat atau tidak. Kalau ada orang tidur lagi, berarti kan dia sendiri yang langgar itu ya. Tadi dia berdoa keluar minta agar dia selamatkan dari syaitan, Allah sudah selamatkan. Setiap dia mau buat dosa Allah tahan, ada halangan-halangannya.
Tapi tetap kalau dia ngotot mau kerjakan, ya dia melanggar sendiri. Karena datang dari Allah SWT dalam bentuk sinyal ngingatin dia. Bolehkah menjamak takhir sholat maghrib dan isya atau duhur dan asar tanpa ada udzur? Setahu saya tidak boleh. Setahu saya pendapat yang paling kuat itu tidak boleh. Gitu kan? Kalau sesekali seseorang menjamak antara duhur sama asar, maghrib sama isya, masuk dalam hadis Nabi SAW pernah menjamak tanpa ada udzur, tanpa ada azan dan tanpa ada banjir, tanpa ada badai, tanpa musafir. Mungkin sekali dia mengerjakannya dalam hidupnya, itu mungkin. Tapi kan mayoritas waktunya Nabi SAW mengerjakannya di waktunya masing-masing, gitu kan. Umumnya yang hadis kita lihat jamak dan qasar ini dilakukan, terutama jamak itu pada saat safar. Pada saat safar, dan kita tahu semua hadis tentang fadilah mengerjakan sholat di awal waktunya, gitu kan. Jadi masing-masing di awal waktu. Di masjid ana yang sudah sunnah, jika ada kajian selepas maghrib, selepas isya, kadang sholat isya ini ditunda sampai kajian selesai dulu. Biasanya sampai 45 menit. Jadi sekitar jam 8 baru sholat. Apakah dibolehkan menunda isya? Ada hadis memang yang membolehkan mentakhirkan isya ya. Tapi saran saya lebih baik sholat dulu seperti kita ini. Jadi tepat awal waktu kemudian baru dilanjutin. Seorang akhwat memakai cadar, apakah sah sholatnya karena hidungnya tidak menyentuh bumi karena terhalang oleh cadarnya? Gak ada masalah. Gak ada masalah insya Allah, karena memang ini pendapat ya, ulama mengatakan hidung yang dilapis dengan kain, kalau orang itu sakit kah atau wanita itu bercadar karena takut fitnah kalau terlihat, maka itu dianggap memang hal yang tidak menghalangi antara hidung dia dengan, dianggap cadarnya itu seperti sejadahnya, gitu lah, seperti sejadahnya, sebenarnya seperti itu ya. Maka itu dianggap tidak ada masalah, ini pendapat sebagian ulama. Dan lebih baik kalau seorang muslimah sholat cadarnya dibuka, itu lebih baik. Karena memang sunnah Nabi SAW pada saat sholat wanita membuka wajah dan telapak tangannya kan gitu. Itu yang ada dalam hadis. Apakah saya boleh berzikir setiap waktu dan kapanpun tanpa ada batasan jumlah? Tentu saja kalau zikir-zikir itu tidak ditentukan jumlahnya oleh Nabi SAW, boleh saja, nggak ada masalah. Misal kata Nabi SAW, la haula wa la quwata illa billah adalah harta karunnya surga. Gak ada penentuan jumlah, gak ada penentuan waktu. Bolehkah saya baca sampai 100 kali, 200 kali? Boleh saja, gitu kan. Tapi ada kalau penentuan waktu, tempat. Misal habis sholat baca subhanallah 33, alhamdulillah, Allah akbar 33, semua 33. Maka jangan baca lebih nih habis sholat. Karena penentuan waktu, tempat, jumlah ada, gitu kan. Kalau tidak ada bebas, tidak ada masalah, gitu kan. Itu dibolehkan. Berhubungan dengan masalah istighfar, makna daripada hadis Nabi SAW, saya beristighfar setiap harinya 70-100 kali. Ini sedikit ada pendapat para ulama yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud adalah Nabi SAW setiap kali beristighfar itu tidak berhenti sampai 70 kali atau sampai 100 kali. Berarti dalam sehari bisa beberapa kali Nabi SAW membacanya. Terbukti daripada orang yang telah bertemu dengan Imam Ahmad yang terus beristighfar, dan Imam Ahmad faham hadis. Beliau tidak menegur orang tersebut. Ya, pedagang roti yang terus pada saat mencampur telurnya, tepung terigunya, dan dia mengatakan astagfirullah, 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 terus begitu. Tidak pernah berhenti. Dia berhenti kalau Imam Ahmad ajak ngomong atau Imam Ahmad dia sedang bertanya gitu. Maka Imam Ahmad tanya, berapa lama kau sudah amalkan? Dia bilang dari dulu nih saya amalin, gitu kan. Sudah lama dan jumlahnya tidak terbatas gitu. Maka ulama mengambil dari statement Imam Ahmad yang tidak menegur orang tersebut, karena beliau adalah ulama hadis, berarti makna daripada Nabi SAW membaca 70-100 kali adalah setiap kali ada kesempatan beliau tidak berhenti sampai 70 dan 100 kali. Selebihnya setelah itu ada kesempatan lagi baca lagi 70-100 kali. Maka dari sini istighfar dibolehkan baca berapa kali pun jumlahnya. Mohon dijelaskan bagaimana hukumnya apabila sholat di rumah kemudian di masjid sudah iqamah, apakah kita masih bisa menjalankan sholat qobliyah? Batalin, nggak boleh. Hadis sahih berbunyi, kata Nabi SAW, tidak ada lagi sholat sunnah dengan iqamah sholat wajib. Hadis sahih, nggak boleh. Jadi biar lagi di masjid kita lagi sholat, baru 1 rakaat sudah iqamah, batal. Tapi kita sudah dapat pahalanya, diberhentiin aja tiba-tiba, memang begitu. Ada seseorang menyarankan baca doa nurun nubuwat agar tersembuh dari penyakit. Yang saya tanyakan, apakah doa tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Saya tidak pernah tahu nih, nurun nubuwat ini seperti apa. Dan saya selama saya belajar ya, saya tidak tahu, wallahu alam. Sebatas ilmu saya tidak pernah saya temukan ada judul doa seperti ini yang Nabi SAW berikan. Jadi yang saya tahu tidak pernah ada ya, Allahu alam, yang saya tahu begitu. Tapi kalau memang Anda lihat wirid yang ada di dalamnya adalah zikir-zikir ruqyah, yang buku kemarin saya bawain tuh, kalau sama berarti zikir ruqyah berarti bisa saja. Di zikir ruqyah, sebab saya tidak tahu isinya.
Kalau isinya selain zikir-zikir ruqyah yang ada sunnah-sunnah Nabi SAW berarti itu nggak benar, itu dibuat-buat. Kapan saat wanita melakukan sholat duhur di hari Jumat? Afdolnya apakah setelah azan atau habis sholat Jumat? Tentu setelah azan. Ulama sepakat mengatakan tidak harus menunggu selesai khutbah. Boleh setelah azan duhur perempuan sudah boleh sholat, azan Jumat perempuan sudah boleh sholat duhur. Jika di lingkungan rumah kita ada 3 masjid atau lebih dan ada 1 masjid yang sudah sunnah dengan komunitasnya orang-orang yang sudah mengenal sunnah, maka saya lebih condong berjamaah di masjid tersebut dengan alasan lebih khusyuk, rapi safnya. Jadi pahalanya lebih banyak karena safnya sempurna. Lalu saya dibilang keluarga ekstrim, seolah-olah saya punya aliran sendiri karena tidak mau berjamaah di masjid lainnya. Apakah saya salah jika memilih masjid yang sunnah itu? Tentu saja tidak. Nggak usah peduli dengan perkataan orang. Kita kalau peduli perkataan orang nanti jadi kacau semua. Selama itu benar jalanin, nggak usah ragu dan nggak usah peduli dengan orang. Karena kalau kita peduli dengan orang, sementara kita dahulukan perkataan orang dari kebenaran, kita akan kacau semuanya. Berapa banyak rumah tangga kacau gara-gara perkataan orang ketiga, gitu kan? Harus punya prinsip. Saya pernah ajarkan, kalau kita diajak sama teman-teman makan di satu restoran, ada makan nasi goreng, kemudian kita begitu buka menu ada mie goreng dan hati kita pengen mie goreng, makan mie goreng. Walaupun teman-teman suruh nasi goreng, enggak, saya mau mie goreng aja. Nanti saya incipin punya kamu, enggak apa-apa, gitu kan? Mesti punya prinsip. Nanti supaya kita ikut. Kalau enggak, suami kamu tuh begitu ya, langsung ribut sama suaminya. Istri kamu tuh begitu ya, kamu tuh tetangga bilangin begini, tadi si fulan bilang begini, terpengaruh. Untuk apa? Saya bilang sama istri saya, ingat, rumah tangga ini saya, kamu dan anak-anak. Saya pemimpinnya, kamu wakil saya. Instruksi dari saya. Orang lain manapun mau masuk sini menyampaikan sesuatu harus saya yang ambil keputusan. Jadi nggak boleh sembarangan. Jadi rumah tangga kita punya benteng-benteng. Kalau nggak jadi kacau semua nih. Apakah sah sholatnya jika sesudah mandi tidak berwudu? Karena ada yang bilang mandi itu dihitung bersuci. Dan apakah ada hadisnya tentang hal tersebut? Ini ada ijtihad ya, upaya sebagian ulama dalam fikih mengatakan kalau seseorang itu mandi dan pada saat mandi dia memang menjama seluruh anggota wudunya dan dia niatkan sekalian wudu, maka sudah tidak perlu berwudu lagi. Ini pendapat. Tapi sebagian lagi, dan Allahu alam, saya pribadi, saya bicara selalu pribadi di majelis saya pribadi lebih cenderung dengan wudu lagi. Saya pribadi, karena memang ini ijtihad, tidak mengikuti dalil. Tidak ada dalil khusus masalah itu. Justru yang kita tidak pernah temukan dalil bahwasanya Nabi SAW menggabungkan antara mandi sama wudu. Artinya setelah mandi nggak wudu lagi. Seperti contoh misalnya kasus mandi junub. Mandi junub itu kan mandi ya, tapi ada wudunya tuh. Ada wudu dalam mandi itu, gitu kan? Dan ulama hadis sepakat mengatakan lebih afdal seseorang, walaupun tadi kan mandi junub cuci telapak tangan 3 kali, cuci wajah 3 kali, mencuci kemaluan 3 sampai bersih, wudu seperti wudu sholat, lalu kemudian mengambil air dengan jari-jari lalu menjama bagian sisi kanan kepala sampai terasa di kulit kepala, lalu menyiram sisi kanan tubuh, lalu kemudian menyiram seluruh tubuh, gitu kan? Sudah ada wudunya nih. Kata sebagian besar ulama hadis, setelah dia mandi junub pun tetap lebih afdal dia wudu lagi untuk sholat. Karena itu tadi wudunya wudu mandi. Jadi yang kita temukan malah dalilnya ada wudu pada saat mandi itu. Maka pendapat yang mengatakan dianggap sudah tidak ada masalah, dia sudah wudu, ya itu pendapat. Tapi dalil khusus yang menyebutkan kalau sudah mandi tidak perlu wudu lagi ini tidak pernah ada gitu. Allahu a'lam, ini yang saya ketahui. Kalau kita musafir, apa boleh membasuh sepatunya saja ketika berwudu untuk melakukan sholat? Soalnya saya pernah baca hadisnya Ustaz. Memang benar boleh, namanya masul khuf. Asal syaratnya sebelum pakai kaos kaki sudah wudu dulu, gitu kan, dalam keadaan suci. Kalau mukim boleh sehari semalam, mukim kayak kita nih orang tidak musafir. Orang musafir boleh 3 hari 3 malam. Asal syaratnya waktu pakai kaos kaki, misalnya mau ke kantor nih sudah wudu dulu, pakai kaos kaki. Kemudian kita ke kantor ternyata maaf buang angin, buang air besar, buang air kecil, batal wudunya. Lalu kemudian keluar dari WC, ya semoga Allah muliakan Anda. Keluar dari WC kemudian kita mau wudu lagi. Wudu lagi, kaos kakinya bisa diusap saja, tidak usah dibuka. Yang penting tadi pada saat dimasukkan dalam keadaan suci. Mukim sehari semalam, musafir 3 hari 3 malam. Di mana batasan seorang muslim dikatakan kafir apabila dilihat dari hadis riwayat At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah menyebutkan sabda Nabi SAW, perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Karena barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir.
Yang dimaksud di sini adalah perilakunya perilaku kafir, meninggalkan sholat. Makanya ulama masih rincikan, meninggalkan sholat secara jahdan tadi, membangkang baru kufur, gitu kan? Harus syahadat. Tapi kalau dia cuma malas-malas tidak masuk. Ibnu Umar menjelaskan makna daripada hadis ini adalah kalau dia cuma malas-malasan, dia mendapatkan dosa kufur tapi tidak sampai pada kufur. Kufrun duna kufrin istilahnya, gitu kan? Apakah orang yang menggunakan buhul yang ditaruh di dompet, sholatnya tetap diterima? Sholatnya sah, tapi dia berdosa dengan buhulnya. Pertanyaannya untuk apa taruh buhul di dompet? Kita dari kemarin 2 pertemuan bahas masalah ini, jangan lagi ditaruh buhul, keluarin semua, bakar. Nggak boleh lagi percaya yang begitu, tawakal kepada Allah SWT. Saya mau tanya, apabila kita tidak sempat sholat sunnah qobliyah di masjid, lalu saya kerjakan setelah sholat wajib di rumah, hukumnya gimana Ustaz? Boleh saja, asal bukan setelah, sebenarnya boleh ya, hukumnya secara global boleh. Kalau anda sudah sering melakukan amal-amal sunnah ini, misalnya sholat qobliyah rutin dikerjakan, qobliyah duhur, ya, qobliyah asar, kemudian apalah ya, qobliyah subuh yang dikenal dengan sunnatul fajr, itu kalau sudah rutin dikerjakan, kemudian satu waktu kita masuk masjid sudah iqamah, maka di sini ulama sepakat mengatakan bolehnya dia kerjakan setelah sholat wajib tersebut, walaupun itu waktu dilarang. Karena ada riwayat Bukhari menjelaskan bahwa Nabi SAW setelah sholat asar, beliau sempat berdiri kemudian sholat sunnah. Lalu sahabat semua duduk, gak ada yang ikut. Setelah itu Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah wahyu turun? Ada perubahan dalam masalah sholat? Selama ini anda mengingatkan kami tidak ada ba'di asar. Kata Nabi SAW, ini sholat ba'diyah duhur saya, yang saya tadi lupa karena tersibukkan oleh satu kaum yang datang memiliki hajat dengan saya. Maka sekarang saya kerjakan. Sama dengan hadis Nabi yang berbunyi, kalau seseorang lupa sholatnya maka dia kerjakan kapan dia ingat. Apakah dalam majlis dalam masjid ba'da azan, majlis ilmu dalam masjid setelah azan boleh dilanjutkan? Majlis itu majlis bid'ah. Apakah kita harus menunggu majlis selesai ataukah membuat jamaah terlebih dahulu? Tentu saja boleh ya. Kalau azan kayak tadi kita azan, waktu kita tunda seberapa menit. Tapi ini bukan berarti tunda sampai keluar waktu. Karena memang biasanya antara azan dengan azan ada durasi. Ada durasi. Ini masih dibolehkan. Mungkin kita tadi kayak ambil waktu 5 sampai 10 menit kemudian azan, itu bukan sesuatu yang mengeluarkan dari waktunya sebenarnya. Terlebih lagi durasi antara azan dan iqamah di zaman Nabi SAW itu ukuran 50 ayat. 50 ayat itu lumayan ya. Mungkin 20 sampai setengah jam, 20 menit sampai setengah jam. Maka berarti memang di sini ulama mengatakan boleh ya, menunda itu dalam waktu tertentu. Tapi kalau majelis itu majelis yang melanggar sunnah Nabi, ya sebaiknya jangan, gitu kan? Jangan dihadiri. Bagaimana caranya? Keluar aja dulu, jangan buat jamaah, nanti jadi fitnah, gitu kan? Jangan buat jamaah, keluar aja dari masjid, duduk mungkin di teras, tunggu begitu iqamah atau azan baru masuk sholat insya Allah. Jika di tempat kita atau luar negeri tidak terdengar suara azan, berdosakah jika seorang laki-laki sholat di rumahnya berjamaah dengan teman-temannya karena tidak terdengar azan? Kalau yang saya tahu tidak terdengar azan di sini maksudnya memang karena tidak ada masjid atau terlalu jauh untuk dijangkau dan tidak terdengar, ini insya Allah tidak apa-apa. Karena Nabi SAW menanyakan kepada Ibnu Ummul Maktum yang sempat orang buta pamit kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, rumah saya jauh dari masjid, nggak ada yang pandu, antara rumah saya dengan masjid anda ini banyak binatang buas yang bisa menyerang saya, boleh nggak saya sholat di rumah? Buta, nggak ada pemandunya, banyak binatang buas, rumahnya jauh dari masjid, banyak sekali uzurnya nih, gitu kan? Maka kata Nabi SAW awalnya, silahkan sholat di rumahmu. Begitu dia mau keluar dari masjid, turun wahyu, Jibril AS datang menyampaikan. Lalu Nabi SAW panggil dia tuh, dipanggil. Ini kebetulan muadzinnya Nabi SAW. Dia sama Bilal, dua-duanya ini muadzin, Ibnu Ummul Maktum. Maka kata Nabi SAW, atas maun nida, kau dengar nggak azan dari rumahmu? Dia bilang, iya ya Rasulullah. Kata Nabi, idzan ajib, kalau gitu jawab azan itu. Berarti kasuistiknya mendengar azan tolak ukurnya. Tapi ulama merincikan lagi, kalau azan ini tidak didengar, dalam arti kata memang masjid terlalu jauh, kita nggak tahu alamatnya, gitu kan? Tidak tahu juga mungkin kalau ke sana ada sholat jamaah atau tidak, maka itu boleh-boleh saja. Tapi kalau tidak didengar seperti kasus di Australia karena memang tidak boleh mic keluar, maka ini bukan udzur, gitu kan? Karena memang tidak mungkin kita bisa dengar azan di jalanan kalau di Australia. Karena memang tidak boleh, dilarang di dalam ya, suaranya. Maka ini bukan udzur. Apa boleh dicukupkan membaca Al-Fatihah saja ketika sholat sunnah seperti sholat rawatib, duha, tahajud?
tanpa membaca iftitah dan surah-surah pendek. Boleh, karena iftitah dan surah hukumnya sunnah. Tapi anda rugi, sayang gitu kan. Pahalanya rugi, mestinya memang dibaca semuanya. Apakah seorang muslim meninggalkan sholat termasuk golongan orang munafik? Tidak bisa kita katakan munafik, tapi ada ciri kemunafikan padanya. Karena orang munafik meninggalkan sholat atau berdiri sholat dengan malas. Bagaimana cara menasihati kakak yang jika diajak sholat berjamaah di masjid mengatakan aku nggak mau kelihatan riya karena sholat dilihat orang. Yang penting kan sudah sholat di rumah, nggak perlu dilihat orang. Inilah waswas syaitan. Harus dilawan. Gimana caranya? Perintah Allah dan Rasulnya begitu? Ini waswas syaitan ini, tidak boleh. Tapi jika kira ada tahlilan berjamaah, beliau datang dengan mengatakan kita ini hidup bermasyarakat, nggak bisa hidup sendiri. Kalau kita mati siapa yang mau ngubur kalau bukan tetangga gitu kan? Ini waswas syaitan luar biasa, ini permainan syaitan ke dia. Sampaikan apa adanya, tugas anda sampaikan saja. Selebihnya doakan. Kita nggak bisa mengubah orang itu. Saya mau tanya tentang teknis sholat saat i'tidal. Apakah yang benar tangan sedekap atau dilepas diturunkan? Saya pernah dengar hadis berbunyi posisi i'tidal kembali kepada semula. Maksud di sini semula sebelum ruku atau sebelum takbiratul ihram. Ini sudah saya bilang, jangan tanya masalah bab lain dulu, gitu kan? Dan sudah sering saya jelasin masalah ini. Jadi yang saya sering jelasin bahwasanya hadisnya satu. Nabi SAW dikatakan kalau bangun dari ruku kembali anggota tubuhnya seperti semula. Nah di sini ulama jadi dua pendapat. Yang mengatakan seperti semula ini sebelum salam, maka sami Allahu liman hamidah, tangannya turun ke sebelah kiri kanan tubuhnya. Kalau dikatakan anggota tubuh kembali seperti semula setelah takbir, maka kembali ke dada. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah sudah menyatukan, mengatakan alangkah baiknya seorang muslim karena dalilnya ada, cuma mereka berselisih penjabaran dari dalil ini, dua-dua dijalankan. Sesekali bersedekap, sesekali dia tidak bersedekap. Apakah kita tidak boleh membunyikan sendi-sendi dalam sholat, mematahkan jemari tangan dan kaki? Mematahkan ini bagaimana? Hah? Membunyikan, jadi bukan mematahkan kali ya. Ini bahasanya luar biasa. Jadi setahu saya Allah alam ini sebagian besar ulama memakruhkan, jadi bukan tidak boleh. Karena ada gerakan-gerakan yang dibolehkan dalam sholat kalau sifatnya darurat. Kalau darurat itu tidak ada masalah, tapi sebaiknya dihindari. Ini juga secara medis kurang sehat ya. Karena biasanya jadi renggang jari-jari itu, maka lebih baik dijauhi. Ya anggaplah kalau anda mau berhadapan dengan atasan misalnya lagi ngobrol, masa sambil depan atasan bunyi-bunyiin tangan gitu kan? Pasti nggak mau. Bagaimana dengan hadapannya Allah Subhanahu Wa Taala? Coba hindari. Itu waswas syaitan agar mengurangi kekhusyuan anda. Jam berapakah utamanya waktu sholat duha dan berapa rakaat? Setelah terbit matahari. Itu yang disunnahkan Nabi SAW. Kalau dalam riwayat dikatakan sampai saat unta merasa teriknya matahari. Ya, jadi intinya naik matahari sudah terbit ya. Itu berarti sudah bisa insya Allah. Kita tidak bisa tentukan jam nih. Karena kadang-kadang kalau musim hujan beda dengan musim panas gitu kan. Kadang-kadang mungkin kalau musim-musim tertentu tuh setengah 7, jam 7 sudah panas tuh, sudah terik, sudah bisa duha. Antum kerja jam 8, boleh duha sebelumnya. Kadang-kadang ada waktu, itu mungkin masih mendung, gelap. Mungkin jam setengah 7 masih gelap gitu kan. Ada kadang-kadang keadaan seperti itu. Yang dijadikan patokan adalah terbitnya matahari atau terangnya langit. Sampai beberapa saat sebelum menjelang duhur. Apakah boleh melakukan sholat tahajud ketika kita sudah melakukan sholat witir setelah isya? Saya pernah dengar sholat witir sebagai sholat penutup, tidak ada lagi sholat setelah sholat witir. Boleh saja, yang dimaksud tidak ada lagi. Jadi jangan witir dulu sekarang, setelah witir langsung kerjakan sholat lagi. Tapi kalau ada jaraknya itu berbeda, kan gitu. Makanya para sahabat seperti Abu Hurairah anhu berkata, aku diwasiatkan oleh Rasulullah, kekasihku Rasulullah SAW, 3 hal tidak pernah aku tinggalkan selama aku hidup. Sementara Abu Hurairah ini tidak pernah tinggalkan tahajud. Beliau mengatakan di malam hari ya. Beliau mengatakan saya diwasiatkan kasihku 3 hal tidak pernah saya tinggalkan selama saya hidup. 2 rakaat sholat duha, dan saya berpuasa 3 hari setiap bulan ayyamul bid, dan saya tidak pernah tidur kecuali saya sudah witir. Jadi beliau witir sebelum tidur, tapi beliau tetap kerjakan tahajud. Pernah juga Nabi SAW dalam hadis Bukhari bertanya kepada Abu Bakar dan Umar, wahai Abu Bakar, kapan kamu witir? Sementara Abu Bakar ini tiap malam sholat tahajud. Kata Abu Bakar, selepas isya ya Rasulullah, sebelum tidur. Ditanya Umar, wahai Umar, kapan kau witir? Kata Umar, di akhir malam ya Rasulullah. Kata Nabi SAW ditunjuk Abu Bakar, orang ini mengambil agamanya dengan hati-hati.
Orang ini ditunjuk Umar mengambil agamanya dengan ketegasan. Artinya dua-duanya boleh, nggak ada masalah, gitu kan? Jadi setelah witir pun habis isya boleh tahajud. Setelah sholat hajat, petunjuk dari Allah itu berupa apa? Nggak ada sholat hajat ini. Yang ada sholat istikharah. Sholat hajat setahu saya tidak ada hadisnya, lemah sekali, bahkan ada hadis yang palsu, gitu kan? Jadi yang ada adalah sholat istikharah. Istikharah sama sebenarnya ya. Karena kita meminta petunjuk dari Allah SWT. Itu ada hadis sahihnya. Saya orang yang terkena penyakit was-was, sekarang 3 kali takbir saya ulang. Jika sudah lebih dari 3 kali, apakah saya sudah batal dan harus uduk lagi? Tidak batal tentunya, ya, dan tidak usah diulang. Dan saya sarankan jangan was-was. Allahu Akbar, selesai. Was-was syaitan datang, kamu kurang, tidak usah tepis aja. Ya, tadi sudah diajarin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meniup 3 kali ke sebelah kiri. Mana yang saf lebih utama jika ada 2 lantai masjid, saf terakhir di lantai bawah atau saf pertama di lantai atas? Saf pertama. Walaupun di lantai atas, jadi tetap saja asal dia bersambung, tinggal di bawah atau di atas itu sama aja. Pak Ustaz, salat berjamaah kan lebih baik daripada salat sendiri, tapi musola tempat saya sering berzikir dan doa bersama sambil mengeraskan suara, padahal itu tidak ada dalam ajaran Nabi dan Rasul. Apabila setelah saya salat berjamaah di musola tersebut, saya langsung meninggalkan musola, apakah boleh? Bukankah kita tidak boleh meninggalkan musola sebelum imam yang meninggalkan? Bagaimana cara menyikapinya? Boleh kita tinggalin musola tanpa imam meninggalkannya. Boleh saja kalau kita punya hajat, boleh kita keluar. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah kalau zikir habis sholat dengan suara itu tidak melanggar ya. Zikir habis sholat dengan ada suara keluar itu tidak melanggar. Yang ditegur kalau rame-rame, gitu kan, secara bersamaan. Karena Nabi SAW dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan, Ibnu Abbas berkata, saya tahu sholat selesai di masjid Nabi kalau ada suara, gitu kan? Saya mendengar suara mereka, sahabat lagi berzikir. Cuma tradisi Nabi SAW kalau beliau lagi zikir baca ayat kursi misalnya, di sana sahabat baca Al-Ikhlas, di sana baca Subhanallah. Jadi tidak dipaksa dengan satu irama. Nah ini yang susah dengan sunnah Nabi SAW. Jadi kalau orang berzikir dengan angkat suara, antum untuk apa tinggalin? Biarin orang berzikir, antum juga berzikir, gitu kan? Selesaikan zikir. Ini hukum. Tapi kalau yang tadi dibahas tidak boleh keluar sebelum imam keluar itu tidak benar. Boleh saja tinggalin tempat sebelum imam. Ini tidak ada masalah. Apa dalilnya keutamaan saf pertama sebelah kanan, dan jika cuma satu saf, apakah yang harus diisi sebelah kanan dulu, dan kalau sebelah kanan sudah penuh baru diisi sebelah kiri? Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Imam Abu Dawud, riwayat Imam Ahmad. Ya, Nabi SAW menyebutkan, bahkan ada dalam hadis Bukhari Muslim ini masalah fadilah saf awal, gitu kan? Kalau masalah saf kanan ini memang hadis yang tadi saya sebutkan, Tirmidzi, Abu Daud dan Imam Ahmad menyebutkan kalau Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan salam kepada orang yang berada di saf kanan. Dalam riwayat Bukhari disebutkan beberapa sahabat berkata, kami sangat senang berada di sebelah kanan Nabi SAW, sebelah kanan saf, karena sering kali beliau kalau mengatakan istawu menghadap ke sebelah kanan saf, gitu kan? Jadi memang begitu penyebutannya. Dan Nabi SAW pada saat menyusun saf menyuruh berdiri di belakangnya, kemudian mengatur ke sebelah kanan. Itu perintah Nabi SAW memang. Memang saf kanan sampai penuh. Kalau sudah penuh ke kanan baru diisi ke kiri. Memang sunnah Nabi SAW seperti itu. Mulai dari mana terhitung 1 rakaat untuk yang masbuk? Apakah ketika sebelum ruku atau sebelum sujud? Tentu ruku. Patokannya ruku. Nabi SAW bersabda, siapa yang mendapatkan imamnya ruku, maka dia telah mendapatkan 1 rakaat. Jadi ruku bukan sujud. Apakah boleh sholat Jumat di dalam kereta api? Soalnya saya pernah melihatnya ketika saya dalam perjalanan menuju kampung halaman. Musafir nggak ada Jumat baginya, nggak usah sholat Jumat, gitu kan? Kalau musafir nggak usah sholat duhur asar, di jamak saja. Jika kita terlambat sholat subuh karena ketiduran, misal bangun jam 5:30 pagi, apakah kita langsung ambil air wudhu dan sholat saat itu juga, atau kita tunda menunggu sampai matahari terbit pas duha? Tentu sholat pada saat itu. Pada saat itu juga sholat, jangan ditunda. Bahkan kalau anda sholat sebelum terbit matahari, maka masih masuk dalam waktu subuh, gitu kan? Maka sebaiknya jangan ditunda. Kalau anda tunda berarti mengeluarkan sholat dari waktunya, dan itu berbahaya, masuk dalam dosa nanti. Ustadz, pertanyaan 3 in 1, singkat padat tapi banyak. Jika makmum terlambat masbuk di masjid, tapi sholat berjamaah sudah selesai, namun ingin mendapatkan fadilah berjamaah, jika ada satu orang yang sedang sholat sunnah ba'diyah, bolehkah kita menjadi dia? Bolehkah jadikan dia imam? Haruskah kita tepuk bahu dia atau merapat saja di sisi kanannya?
bagaimana jika kita jumpai sudah di posisi tahiyat akhir, apakah kita langsung ikutan saja tahiyat akhir dengan niat di hati sholat wajib? Saya ingatkan kembali ya, pertanyaan kita, bahasan kita masalah membunuh, bukan sholat ya. So, nanti ada bahasanya sendiri sholat, jangan ditanya tumpah tindih nih. Jadi di sini tentu saja tepuk dia untuk memberikan isyarat. Dia berdiri atau dia duduk, supaya dia tahu. Jangan tiba-tiba dia kaget ada orang di sebelahnya gitu kan. Jadi ditepuk saja, memberikan isyarat. Masalah dia terima nggak terima jadi imam mungkin karena tidak paham itu nggak apa-apa. Yang penting antum sudah kasih isyarat. Termasuk kalau dia tahiyat terakhir tepuk pundaknya langsung takbir duduk tahiyat sama dia. Karena memang dibolehkan mengikut orang yang sholat wajib boleh ikut. Antum masuk di masjid, imam lagi sholat tarawih, kita belum sholat isya, jangan sholat sendiri, ikut sama imam. Karena boleh orang yang sedang sholat sunnah di belakangnya orang sholat wajib niatnya. Karena pernah terjadi zaman Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Abu Bakar pernah sholat menjadi imam dari sahabat yang belum sholat berjamaah karena dia datang telat dan dia sendirian. Waktu Nabi SAW bilang siapa yang mau bersedekah buat dia, saudaranya ini, maka Abu Bakar berdiri. Abu Bakar menjadi imam, padahal Abu Bakar sudah sholat tadi. Berarti hukumnya sudah sunnah bagi Abu Bakar tuh. Tapi karena dia lebih afdal, maka dia pun akhirnya menjadi imam. Apabila seseorang beribadah lalu dia terbersit riya, namun dia sadar bahwa dia riya dan istighfar, mohon ampun, apakah ibadah yang dijalaninya hancur atau diterima? Ada hadis yang berbunyi al-yasiru minar riya syirkun. Sedikit saja riya sudah syirik, ya kan? Sudah batal. Tapi perlu diketahui, misal kalau cuma terlintas, karena semua ibadah itu umumnya kata ulama ada riyaknya, pasti syaitan tawarin pertama opsi riya dulu, gitu kan? Begitu kita sholat, riya dulu yang ditawarin. Kalau kita selama kita tidak mengiyakannya, berarti nggak masalah. Jadi itu orang di sebelahmu, itu orang begini, itu orang anggap kau doamu panjang dan kita nggak iyakan, kita terus baca, kita nggak pedulikan. Seperti orang lagi nawarin marketing, nawarin produk, kita jalan saja, dia ngomong terus kita nggak pedulikan, nggak ada masalah, gitu kan? Nggak mengganggu ibadahnya dia. Tapi kalau kita mampir, dengarin keterangannya, ambil informasi, nah ini jadi masalah, gitu kan? Jadi kalau kita sempat mengiyakan itu berarti sudah syirik, nggak boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau sudah terlintas begitu dia batalin sholatnya. Lebih aman dia batalin, dia ulangin. Karena sudah berbahaya buat dia, sudah nggak diterima kalau dia lanjutin. Ustadz, apa hadis railah saf pertama walaupun dengan undian? Jadi hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Kalau seandainya, kata Nabi SAW, terjemahannya langsung ya, orang-orang mengetahui yang terdapat di saf pertama dan azan, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali mereka saling bertanding, berundi, bersaing, maka mereka niscaya akan melakukannya. Itu lafaz hadisnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bagaimana hukumnya makmum membaca Al-Quran dengan memegang Al-Quran agar tidak mengantuk pada saat Ramadan karena qiyam lailnya berjus-jus? Dan apakah boleh juga sholat sunnah berdiri sendiri dengan membaca dan memegang Al-Quran karena tidak menghafal Al-Quran biar panjang atau banyak bacaannya? Setahu saya fatwa ulama dibolehkan, beranjak daripada hadis Nabi SAW, al-mar'u maliku li nafilatihi, seseorang pemilik sholat sunnahnya. Jadi dia boleh duduk, dia boleh berdiri. Orang kalau sholat sunnah bebas, walaupun tidak sakit ya, tapi pahala duduk setengah pahala orang berdiri. Masuk dalam masalah makna ini, kata ulama adalah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk membaca Al-Fatihah, membaca surah Al-Quran, gitu kan. Kata Nabi SAW, setelah baca Al-Fatihah, bacalah apa yang dimudahkan dari Al-Quran. Makna daripada hadis Nabi, bacalah yang termudahkan dari Al-Quran, kata ulama boleh memegang Al-Quran, tapi dianjurkan di sholat sunnah. Karena sholat sunnah memang pemiliknya dia. Jadi dia boleh batalin. Orang lagi sholat sunnah, antum lagi sholat ba'diyah isya, terus tiba-tiba batalin tanpa udzur, udah deh nanti di rumah aja saya sholat, dia berhentiin, nggak dosa tuh. Tapi kalau wajib nggak boleh, harus diselesaikan sama dia, kecuali ada udzur syar'inya. Maka dia pemilik sholat sunnahnya. Bila imam salah dalam baca Al-Fatihah karena kan sholat tidak sah, apakah kita harus ulang di rumah atau bagaimana? Tentu saja tidak ya. Salahnya tergantung salahnya kenapa. Kalau emang salahnya fatal dan sudah diingatkan tidak mau, maka batal sholatnya. Bukan di rumah, diulangin di situ, gitu kan. Tapi kalau emang dia lupa, kemudian diingatkan, atau mungkin ada kesalahan tajwid yang diingatkan lalu dia tidak lakukan, maka tetap sah saja. Beranjak daripada hadis Nabi SAW yang sahih yang berbunyi, kalau kalian sholat dengan imam, kalau imam benar dia akan panen pahala kalian
dan kalian akan dapat pahala kalian masing-masing, dan kalau dia salah dia akan berdosa, dihukum sama Allah, dan sholat kalian benar, sholat kalian benar. Bila kita memulai usaha warung makan malam hari dan bertepatan dengan sholat maghrib dan isya, apakah kita boleh menjamak sholat tersebut? La ilaha illallah. Menjamak sholat gara-gara dagang tidak boleh. Nah, apakah ketika kita sholat kemudian terlintas di memori pikiran kita, misal kita habis nonton film Mahabharata dan film yang ada dewa-dewa, Athena dan lain-lain, kemudian pas sholat terlintas dewa-dewa dan gambaran di film, apakah itu termasuk syirik? Pertama, jangan nonton. Tadi saya bicara tuh jangan, saya bilang anak kecil aja tidak boleh nonton, apalagi orang sudah besar. Ngapain mau ditipu dengan cerita kosong? Itu bohong, dusta. Dusta semua itu, jangan dinonton. Akhirnya kan lihat efeknya apa yang syaitan lakukan, dimunculkan dewa-dewa itu. Jadi nggak ingat Allah SWT. Itu bukan syirik tapi dosa. Tak, kalau syirik, kalau anda bilang oh ini Tuhan saya, pas muncul gambarnya dia, anda bilang ini Tuhan saya, nah itu baru syirik, itu nggak boleh, gitu kan? Apakah sholatnya harus diulang? Padahal kita nggak ada niat untuk berpikir ke sana. Namun pikiran akal kita menyimpan memori tersebut. Ya tentu saja tidak diulang, nah, kecuali kalau memang kita sudah sampai hal-hal yang membatalkan sholat, seperti misal syirik itu ya, menganggapnya oh ini berarti ini Tuhan saya nih, kita iakan terbawa dalam pikiran, itu baru. Karena tidak boleh mengulangi sholat tanpa ada udzur syar'i. Udzur syar'i itu batal wudunya, belum masuk waktu baru ketahuan, salah menghadap kiblat, nah itu mungkin. Bacaan dalam sholat, Quran dan doa dalam kurungnya, apakah dibaca dalam hati sudah cukup pada saat sholat sendiri atau harus terdengar walaupun pelan? Saya sudah pernah jelaskan ini. Jadi hindari bacaan dalam hati, keluarkan dengan lisan kita walaupun cuma kita yang dengar, karena sholat cuma dibagi dua, jahar atau sir. Jahar itu ngerasin suara terdengar oleh orang-orang lain, dan sir itu mengecilin suara sebatas dia dengar sendiri, jadi bukan menghilangkan suara. Antum kalau hilangkan suara itu sudah hilang, itu mengkhayal nanti. Nggak ada suara sama sekali, itu akan menghayal. Tambah lagi tutup mata tidur, gitu kan. Jadi jangan antum bilang oh kalau tutup mata lebih khusyuk, ini nggak benar. Karena Nabi SAW mengatakan Allah dan malaikatnya terus memberikan salam kepada orang yang berada di saf awal. Riwayatnya mengatakan yang matanya tetap tertuju ke tempat sujudnya, gitu kan. Jadi kita disuruh buka mata, disuruh kerasin suara sebatas kita yang dengar saja. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim. Karena ucapan mulut yang bersuara ini memperdengarkan kuping, membuat dua anggota tubuh ini connect ya, sehingga lebih konsen, ya, lebih konsen. Ditambah mata yang terbuka melihat tempat sujud, itu akan membuat orang lebih khusyuk. Ini pendapat ulama. Pada saat makmum masbuk, makmum belum selesai membaca Al-Fatihah lalu imam ruku'. Apakah sah sholat makmum karena Al-Fatihah dibaca tidak selesai? Kalau dia sholatnya jahar, ngerasin suara, kan gitu. Seperti misalnya maghrib 2 rakaat pertama, isya 2 rakaat pertama, subuh kedua rakaatnya, maka tidak masalah dengan tidak baca Al-Fatihah. Itu pendapat jumhur ulama. Tapi kalau sholat sir harus dia baca Al-Fatihah, usahakan. Masalah dia tidak sempat baca sampai habis, maka ini ulama rincikan lagi. Kalau dia datang telat memang, dia Allahu Akbar, imamnya langsung ruku, ya sudah. Ya, dalam pendapat Imam Ahmad boleh, dia langsung ruku juga. Imam Syafi'i mengatakan tidak, tetap dia harus baca Al-Fatihah, walaupun dia ketinggalan tapi maksimal 3 gerakan imam. Misal ruku, itu 1, tidak 2, sujud pertama 3. Usahakan selesai Al-Fatihah sebelum imam duduk di antara 2 sujud. Itu pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Langsung dia ikut ruku, dia sami Allahu liman, dikejar imamnya. Nah, itu pendapat Allahu alam ya. Bolehkah berimam pada orang yang masbuk? Boleh, asal anda beda imam ya. Jadi misal gini, ada dua orang masuk masbuk nih, orang lagi berjamaah, sama-sama masbuk 1 rakaat. Kita satu imam nih. Begitu salam imam kan masing-masing nambah rakaat yang masbuk ya, yang kehilangan 1 rakaat. Ini nggak boleh lagi jadi makmum satu sama yang lain. Karena ada orang begitu tuh, karena sudah satu imam. Yang boleh kalau beda imam. Misal kita berdiri, kita masuk 1 rakaat, ada orang yang telat masuk, maka dia tepuk pundak kita, itu boleh, nggak ada masalah. Tapi tidak boleh menjadi memiliki 2 imam dalam satu sholat. Apabila kita mempunyai warung makan di sekitar komplek perumahan, di dalamnya banyak perusahaan, mayoritas orang yang makan bertepatan waktu istirahat, waktu sholat duhur, apa yang harus kita lakukan kepada para pekerja dan konsumen yang makan? Apakah kita menunda terlebih dahulu waktu sholat sampai
tersebut sampai waktu-waktu istirahat selesai? Tentu tidak lah, gitu kan. Sholat aja, gitu kan, sholat. Kalau anda suami istri, anda boleh suruh istri anda, istri nggak ada masalah, mereka boleh sholat di situ kan. Tapi kalau anda sendiri jangan tinggalkan masjid, jangan tinggalkan sholat. Atau kalau perlu bagaimana caranya supaya bisa dihidangkan, atau ada pegawai yang memang pegawai itu mungkin ya, kalau memang banyak pegawai yang makan juga yang mampir itu adalah orang-orang perempuan misalnya wanita, maka bisa pakai wanita. Kalau tidak maka bertawakal kepada Allah SWT, sholat dulu habis itu layani mereka, tidak usah khawatir dengan rezeki. Itu saran saya ya. Kalau anda bisa bertanya pada ustadz lain, bisa disarankan misalnya nggak apa-apa tunda sholatnya, ya silakan saja. Kalau saya tidak sarankan itu. Apakah meminta doa atau didoakan ke ustadz atau kiai kemudian kita diberi air putih atau serbuk kopi kemudian disuruh untuk meminumnya termasuk syirik? Sebenarnya tergantung ya, karena meniup sesuatu ke air untuk diminum itu kalau fungsinya untuk ruqyah itu boleh. Tapi kalau umumnya doa itu tidak pernah ada anjuran. Jadi doain apa saja terus ditiup air itu nggak pernah ada anjuran. Tapi kalau untuk meruqyah memang untuk mengobati ini memang pernah, gitu kan? Ada beberapa riwayat yang tersebutkan khusus untuk mengobati orang yang keracunan dan kena sihir atau kesurupan. Itu memang ada anjuran, difokuskan ke situ. Bagaimana cara membedakan bisikan yang datang dari syaitan atau kata hati kita sendiri? Kadang-kadang ketika sholat di dalam hati suka bicara sendiri. Bagaimana cara menyikapinya Ustaz? Sahkah sholatnya? Bagaimana hatinya bicara sendiri nih? Allah mengatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa bahasanya setelahnya? Minal jinnati wan nas. Yang bisikin itu syaitan. Kalau dalam jiwa kita sendiri, gitu kan, jinnati wan nas. Sebagian ulama tafsir mengatakan nas ini termasuk jiwa memang dia, jiwa dia sendiri. Dia kadang-kadang berbicara. Ya cara masalah membedakan atau tidak membedakan itu umumnya ulama bilang kalau bisikan-bisikan dalam hati cenderung kepada keburukan, misal malas beribadah, mau berbuat maksiat, cenderung pada keburukan, menunda-nunda ibadah, bisa dari syaitan, bisa dari jiwa dia yang ammaratun bisu. Karena jiwa manusia ada yang cenderung kepada keburukan, ada itu. Itu harus dilawan, ditepis. Tapi umumnya ulama mengatakan syaitan menunggangi itu jiwa yang ammaratun bisu dan dia bergabung di situ. Qarin di sebelah kita, syaitan yang di sebelah kita itu selalu menunggangi sisi jiwa kita yang ada kecenderungan pada keburukan, gitu kan. Potensi itu ada, makanya ditepis. Semua bisikan yang termotivasi untuk ibadah, kita lihat fakir miskin lewat, tiba-tiba dalam hati kita bantu tuh kesian. Telepon tuh orang tua sudah lama ini tidak telepon ayah saya, mau silaturahim, mau bakti sama orang tua. Oh mau bantu ada tetangga yang lagi sakit atau ada orang yang lagi sakit mau dijenguk di rumah sakit, ada bisikan, itu berarti positif, diikutin. Itu juga dari malaikat atau dari jiwa dia yang memang cenderung dengan kebaikan. Seringnya seseorang itu mengasah jiwanya dalam kebaikan akan membuat jiwanya lebih pekah, gitu kan, dalam kebaikan itu. Dan seringnya seseorang melatih dirinya jiwanya dalam keburukan akan membuat lebih pekah dalam keburukan itu. Bahkan kata ulama bisa jiwa lebih hebat keburukannya daripada syaitan, dan bisa juga jiwa lebih hebat daripada bisikannya malaikat dalam kebaikan. Tergantung bagaimana dia membiasakan dirinya, gitu. Tapi umumnya syaitan menunggangi keburukan, kecenderungan burukan tersebut, dan malaikat juga menunggangi potensi baik dalam jiwa manusia.